Nah, jadi teman-teman ini mungkin gue jelasin dulu tangganya. Tadi belum selesai soal tangganya yang sama Najib ya. Gue selesai. Yang pertama tuh nabung 10 juta dulu, bro. Ya. Nabung 10 juta dulu. 2, lunasin hutang-hutang kecil kecuali KPR. Gue kasih pengecualian ini KPR. Kalau udah terlanjur kena jeratan, kecuali lu Alfian kerja sini lunas, enak kan? Nah, kecuali lu Alfian nih, mau lunas ini dilarang riba harus tulisannya. Iya, kalau di sini dilarang riba soalnya. Jadi lu harus lunasin riba yang kecil. Contohnya apa? Kartu kredit, bro. Kartu kredit, utang-utang sama orang itu beresin. Ya, itu lu kayak tangan lu pegang bara gitu, panas. Jangan ngutang buat mobil. KKB bahkan boleh dilunasin dulu. Tapi kalau KPR memang agak sulit kan, bro. Nggak semua orang punya income. Jadi kecuali KPR, lunasin semuanya dulu utang. Itu nomor 2. Nomor 3. Jadi hutang itu di atas bahkan dana darurat, teman-teman. Ini jangan salah nih. Orang ada yang ngajarin dana darurat dulu baru utang. Salah itu. Salah. Hutang dulu kecuali KPR karena besar sekali. Mungkin mereka nggak bisa selesaiin. Karena gini, bro, hutang kartu kredit atau hutang yang lain-lain itu ada 33% setahun. Jawabannya investasi itu sulit sekali 33% setahun. Pasti. Jadi lu pasti kalah. Ngalahin ribanya nggak bisa. Benar. Lu ngalahin riba aja nggak bisa. Kita nih disuruh balapan sama riba 33%, ampun bos gitu. Iya. Ampun. Daripada riba mending ke rimba ya. Iya, jangan ya. Riba 2, berantas pokoknya ya. Karena selama lu masih pakai riba, lu budaknya orang yang ribain itu. Karena hutang, misalnya gue hutang sama bro kakak. Hutang gue itu adalah asetnya dia, makanya namanya obligasi kan. Hutang gue itu adalah asetnya orang lain gitu. Jadi jangan jadi budaknya orang lain. Kalau gue berhutang sama bro kakak nih, bro kakak utang nih, udah gue jadi budak dia. Iya. Tapi ada komen lucu dari Mami dia story. Ibu rumah tangga dana daruratnya suami, bro. ya boleh. Kalau suami lu ada dana darurat ya wes. Ya kan kita ngomong buat Najib tadi. Bisa diandelin. Ya kalau bisa suami bisa diandelin. Nah, 3 ya, simpen 3-6 bulan. Tapi gue lebih setuju yang bro kakak. Kenapa? Karena waktu itu Ray Dalio, gue pernah beli kelasnya bro. Gue pernah beli kelasnya Ray Dalio. Tapi bang, nah kan mereka bilang gak ada kelas. Ray Dalio punya kelas. Nah bingung kan lu cari di mana? Gue beli kelasnya. Nah di kelasnya Ray Dalio dia ngajarinnya gini. Kalau dana darurat, dia bilangnya bukan cuma dana darurat sih. Kalau dia agak ekstrim. Jadi satu tuh dia bahkan mintanya tahunan. Karena mungkin traumanya dia ya. Dia pernah bangkrut. Dia bilangnya tahunan. Tapi tahunan itu bro, misalnya kayak 5 tahun ya menurut dia. Itu masih dikali. Kenapa? Karena ekspektasi ini digerus sama inflasi. Jadi dana darurat Ray Dalio itu dia berekspektasi untuk digerus sama inflasi. Jadi gue setuju. Kalau misalnya gue bilang 3 bulan tadi, harusnya sebenarnya bro kakak ya yang bilang lebih bagus. Jadi kan dia 20 juta tuh pendapatan bro. Gue bilang 60. Itu harusnya 120 plus 10 yang tadi. Harusnya. 130 juta dulu di rekening. Benar. Ya. Sama nih karyawan gue juga dari dulu gue ajarin sama bro. Gue kemarin anak-anak Clipper kan baru masuk. Gue bilang, ada yang udah nanya, investasi apa bang? Lu punya 100 juta gak di rekening lu? Enggak, ya udah diem lu aja. Ya, tangga nomor 3, dana darurat ya. Tangga nomor 4, minimal 20%. Kalau gue agak keras, biasa ada yang bilang 10 enggak. Gue minimal 20 investasi ya. Jadi, nah investasi ini kan menyerang. Setelah lu udah punya basisnya tadi 130 juta, oke saatnya nih nyerang. Nah nyerang ini ada 2 teman-teman ya. Nyerang itu ini konsep finansial, ini gua akan coba jelaskan dengan bahasa yang masih bisa masuk ke otak kalian ya. Ada 2 konsep dalam menyerang dalam investasi, ada beta sama ada alpha. Beta itu adalah market, contohnya lu investasi di saham Indonesia, IHSG itu adalah beta. Ya. Jadi kalau lu nggak mau pusing-pusing, itu lu ambil yang beta nih. Jadi lu dapat semua return market ya, contohnya di Amerika tuh SPX. S&P 500. S&P 500, lu jadi langsung beli 500 perusahaan terbesar, lu IHSG langsung beli sesuai dengan bobot masing-masing saham di IHSG. Bisa nggak? Bisa. Ya, lu nggak bisa direct ke IHSG, tapi banyak ya produk-produk seperti misalnya reksadana yang Serika Hati atau misalnya Pevindo iGrade itu yang indeks. Nah itu beta. Tapi kalau misalnya let's say S&P 500 nih, bro kakak misalnya lihat oh ini top nih, dia jual terus bottom dia beli. Dalam S&P yang sama itu udah alpha. Itu udah strategi yang beda lagi tuh. Karena memerlukan market timing dan market positioning. Asetnya sama nih S&P, lu cuman buy and hold DCA, sama bro kakak dibilang oh ini sini jual, sini beli. Bro kakak tuh bisa dapat lebih tinggi dari S&P. Itu namanya alpha. Di saat ada keputusan bro, gue bilangnya keputusan. Jadi bisa bedain beta sama alpha nih keputusan. Ketika contoh, lu mau beli kripto, lu beli Bitcoin itu beta teman-teman. Itu beta. Tapi di dunia ini, ya itu nggak masuk beta sebenarnya, karena alternatif aset. Dan sangat volatil dibandingkan aset kelas yang lain. Tapi di dalam aset kripto itu adalah betanya Bitcoin. Lu kalau mau beli dan jual Bitcoin, itu lu udah alpha tuh, udah beda. Setuju. Ya, ini konsep yang mungkin kalian belajar nih, kalau kuliah nih harus selesai finance mungkin sampai S2, tapi gue jelasin di sini gampang banget. Beta sama alpha. Nah,
Alpha ini bakat bro. Jadi alpha ini bakat. Ya. Alpha ini bukan sesuatu yang ibaratnya lu bisa cuman pelajarin. Ini natural talent, ini skill yang diasah selama dekade, ini sulit bro. Bahkan Dalio pun bilang bahwa alpha ini sulit didapat. Kalau Dalio bilangnya ini lebih sulit dibanding apapun di Olympics digabungin jadi satu. Ya. Jadi misal lu jadi pemain basket nomor 1, lu jadi boxer nomor 1, lu jadi perenang nomor 1, ini lebih sulit dari semuanya digabungin. Kenapa? Karena ini gamenya uang bro. Yes. Semua orang di dunia ini mau alpha. Jadi yang nanya, banyak yang bingung bro, akademi kripto itu apa? Akademi kripto itu bro kakak dan kita, gua yang kita kerjakan di sini, kita ngajarin caranya mendapatkan alpha. Yes. Tapi balik lagi itu nggak semua orang bisa. Investasi itu harus, paham nggak? Investasi itu harus, tapi nggak semua orang harus alpha. Lu bisa investasi dengan beta, lu bisa beli indeks IHSG, lu bisa beli indeks S&P 500 dan you'll be fine. Lu akan lebih bagus dibanding orang-orang rata-rata. 100%. 100%. Karena gini, lu tau nggak dengan $100 per bulan, ya, lu invest bro. Kita cari growth fund yang sederhana lah, 11%, 11,5%. Itu lu bisa dapat $1,5 juta dalam waktu 30 tahun. Itu namanya bunga majemuk teman-teman, compounding interest. Jadi lu harus investasi tapi lu nggak harus jadi profesional investor. Nah jadi banyak yang bingung nih. Apa sih yang kita lakukan di sini dan di Akademi Kripto? Akademi Kripto itu untuk kalian belajar jadi profesional investor. Setuju. Untuk nyari alpha. Karena banyak yang akhirnya belajar sama kita tuh kerja di exchange kayak Indodax, di toko kripto juga ada. Bahkan fund-fund luar ya, tapi kan kita nggak bisa sebut ya. Ada yang berhasil lulusan dari kita itu kerja di fund-fund luar dan kebanyakan ya jadi influencer kesayangan kalian. Bisa dilihat di testimoni kita. Bisa lihat di testimoni kita gitu. Itu ada di Discord kita testimoni. Nah dan soalnya banyak yang bilang, tapi ini kan investasi atau apa? Investasi itu dibagi dua dulu teman-teman ya. Jadi ini masih poin nomor 4 nih. Investasi dibagi dua. Alpha dan beta. Lu adalah orang yang yakin mau main Olympics, lu mau jadi professional investor kayak kita atau tidak. Misalnya Alfian nih. Alfian bilang, "Oke, gue mau beli saham nih." Terus dia mau bilang, "Oh, kayaknya BRI bakal outperform BCA," gue pukul dia pasti. Ya. Gue pasti bilang, "Alfian lu beli indeks gitu." That's it, that's all. Kayak Pierre nih, ya kan? Dia mau coba misalnya di kripto tuh dia mau beli yang lain selain Bitcoin, pasti gue pukul dia. Benar. Kenapa? Karena itu adalah betanya market kripto. Gitu, ya. Makanya ada konsep namanya higher beta. Jadi kalau misalnya orang beli misalnya Sui, Solana, itu masuk ke higher beta. Tapi itu lu udah masuk kategori professional investor yang harus full time, bro. Setuju. Ini bukan pekerjaan sampingan. Kalau beta itu pekerjaan sampingan. Market itu bisa pasif. Contoh, Najib tadi. Najib itu kerjanya apa? Dia kan kerja di pertanian, bro. Ya. Najib bisa sisihin misalnya 5 juta uangnya, dia main beta nih, dia invest di misalnya indeksnya Jepang atau S&P 500. Najib will be good gitu. Ya, lu tabung dulu 130 juta Najib, lu beli indeks, lu beli Bitcoin indeks, misal bagi dua lu barbel lah, 50% S&P, 50 Bitcoin, silahkan. Itu ntar lu jadi miliarder, Najib. Yes. You will be miliarder in no time dengan income power segitu. 10-20 tahun lah ya, iya. in no time-nya. Untuk 10 normal tahun. people. Dan itu pun juga lebih bagus daripada lu jadi gembel. Karena 90% orang di dunia ini. Gue yakin bro, banyak nanti kalau kita telepon di sini ya, yang udah tua, terus nggak ada tabungan, itu 100% salah lu. Ya, lu kalau sampai jadi tua, tapi nggak ada tabungan bro, ada yang bilang, tapi kan income gue stagnan, lu yang stagnan. Kenapa nggak income orang di sini bisa nggak stagnan? Lu yang skill lu yang stagnan, gitu. Nah, gimana caranya improve income? Nah, itu nanti kita bahas nanti bro, cara improve income. Tapi kita lanjut tangganya dulu. Nah, tangganya ini sebenarnya gue ganti bro, banyak yang gue ganti, karena gue banyak terinspirasi sama dia juga. Yes. Yang kelima ini gue ganti. Tadinya dulu gue ingat tangga kelima tau gak apa bro? Dana pensiun. Cuman dana pensiun itu sebenarnya masih jauh teman-teman, ya, masih jauh. Jadi bro kakak ini kasih tahu gue, kayaknya bukan dana pensiun, tapi dana pendidikan anak. Nah, ya. Jadi kita akan bahas di sini bro, tentang yang kelima. Yes. Itu inspirasi dari dia. Kemarin kita baru ngobrol, kita mau bikin ulang tangganya karena kita mau bikin ternak uang lagi. Jadi nomor 5 itu bukan dana pensiun, karena dana pensiun itu terlalu jauh dan yang paling tinggi inflasinya bro kakak kasih tau gue bahwa dana pendidikan anak. Yeah. Jadi dana pendidikan anak itu yang orang paling sulit untuk dapatkan karena inflasi bisa 20-25% per tahun. Dan tapi yang datanya nggak segitu biasanya. Bisa lebih bahkan. Yes. 30 kan sebenarnya. Ini gue trim down aja buat mereka. Yeah. Yang keenam itu lunasin KPR baru, ya. Ketika lu udah punya serangan investasinya, lu udah punya dana pendidikan anak, baru lu hajar KPR secara cepat. Ya. Ketika KPR udah beres, lu udah selesai nomor 6, nomor 7. Itu namanya bikin kekayaan dan berbagi, bro. Ya. Nah, itu di stage kita nih, level kita nih, udah bikin kekayaan.
Nah, bikin kekayaan ini nanti mungkin kita akan bahas di Terawang ya. Buat teman-teman yang punya harta mungkin di atas 50 miliar, kita kasih tahu caranya ya. Exactly. Karena ngatur di atas 50 miliar tuh beda banget sama kayak ngatur 10, 5 miliar. Wealth preservation ya. Cara lu bikin enduring wealth, lu bikin kekayaannya kayak Rockefeller, Rothschild Dan kita turun ke anak-anak lu gitu. Juga kasih akses kita ya untuk wealth maintaining itu dan juga gini, direct access ya. Direct access ke kita dalam format gini. Kan contoh seperti misalnya lu pengen tahu kan pasti gua dana darurat pakai apa? Pasti lu pengen tahu. Yes. Tapi gua tidak akan pernah bisa share di publik. Kenapa? Karena MI yang gua pakai untuk dana darurat gua, yaitu teman-teman sendiri juga, dan umumnya kecil-kecil bro. Gitu. Gua nggak pengen share itu ke khalayak luas. Tapi ntar kita kasih general advice aja. Lu bisa taruh aja di produk mana, ya? Apa yang lu bisa pakai untuk jaga kehidupan lu. Jadi teman-teman paham ya, tangga dana darurat itu seperti, tangga ternak uang itu seperti apa? 1 ya nabung 10 juta, 2 itu lunasin semua hutang, 3 simpan dana darurat, 4 invest minimal 20%, pilih beta atau alpha, 5 itu dana pendidikan anak, 6 itu lunasin KPR, 7 itu bikin kekayaan, jaga kekayaan dan berbagi ya. Setuju. Simple ya bro ya. Yes.